Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi 8 tentang teknik-teknik supervisi pendidikan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Aurelia Azhari Muklis dengan NIM 78, saya sendiri Faiza Habibah dengan NIM 97, dan yang terakhir Rizkia Oktaviani Putri dengan NIM 98. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian supervisi pendidikan. Nah, jadi di sini pengertian supervisi pendidikan yaitu pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Nah, kegiatan supervisi ini menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebab berpengaruh terhadap kinerja guru, yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Nah, alasannya karena ditinjau dari segi cangkupannya ruang lingkup supervisi pendidikan meluas ke semua bidang kegiatan pendidikan dengan tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan produk pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan praktik sekolah lainnya. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu pengertian teknik supervisi pendidikan sendiri, yaitu teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam-macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar baik secara kelompok maupun secara perorangan, ataupun dengan cara langsung bertatap muka atau dengan cara tak langsung bertatap muka dan bisa melalui media komunikasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik perseorangan atau individual. Nah, di dalam teknik perseorangan atau individual ini sendiri terdapat macam-macam teknik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas ini sendiri adalah teknik pembinaan guru atau instruktur kelas oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tujuan dari kunjungan kelas sendiri ini adalah untuk menolong guru atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Untuk yang berikutnya yaitu observasi kelas. Nah, observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di dalam kelas. Nah, tujuan dari observasi kelas ini adalah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen, atau instruktur dalam usaha memperbaiki pembelajaran. Nah, untuk yang berikutnya adalah pertemuan individual. Nah, pertemuan individual sendiri ini adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor guru atau instruktur. Tujuan dari pertemuan individual ini sangat beragam, yaitu memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, kemudian mengembangkan hal mengajar yang lebih baik lagi, kemudian memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru atau instruktur, kemudian menghilangkan atau menghindari segala macam prasangka. Untuk yang berikutnya yaitu ada pelaksanaan pertemuan individual. Nah, supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif guru atau instruktur, mendorong guru atau instruktur mengatasi kesulitannya, kemudian memberikan pengarahan dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan. Dan untuk yang berikutnya,
kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas sendiri adalah guru atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Dan yang terakhir sendiri adalah menilai diri sendiri. Nah, di dalam menilai sendiri ini adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Tujuan dari ini adalah diperlukan kejujuran dari diri sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azari Muklis dengan NIM 1902 10 20 50 78. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam supervisi pendidikan pada bagian teknik kelompok. Teknik kelompok merupakan supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Beberapa kegiatan yang ada di dalam teknik kelompok itu antara lain, yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat. Jadi di sini seorang kepala sekolah akan menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Kemudian, kegiatan yang kedua dalam teknik kelompok adalah mengadakan diskusi secara berkelompok tentunya. Diskusi kelompok ini dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru pada bidang studi tertentu. Kemudian yang ketiga, mengadakan penataran. Jadi teknik ini dilakukan melalui penataran yang misalkan penataran untuk guru pada bidang studi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa macam teknik supervisi kelompok. Yang pertama adalah rapat guru. Rapat guru merupakan suatu teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Tujuan dari rapat guru ini adalah yang pertama, menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah-masalah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga, menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna mencapai pengajaran yang maksimal. Kemudian yang keempat, membicarakan sesuatu melalui rapat guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi seputar belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan tersebut tidak berubah menjadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Tujuan dari teknik supervisi ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar. Yang kedua, memberi kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir, bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada suatu bidang atau bidang-bidang tertentu. Teknik kelompok yang ketiga adalah diskusi. Diskusi merupakan suatu teknik supervisi kelompok yang digunakan oleh supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melaksanakan tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari teknik diskusi ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dalam proses belajar dan pembelajaran. Berikutnya adalah workshop. Workshop adalah suatu kegiatan yang terdiri dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan suatu masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Kemudian yang terakhir adalah teknik supervisi kelompok, yaitu tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman adalah suatu teknik pertemuan di mana guru akan menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap
topik-topik yang sudah dia ajarkan. Kemudian guru-guru nanti akan saling memberi dan menerima tanggapan dan saling berbagi pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 selaku kelompok penyaji. Semoga pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi bisa menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.